Halo kawan-kawan. Jadi ini konten perdana mau dibuat berhubung keresahan COVID-19 kan. Jadi bingung nih mau ngapain ya di rumah, ngapain. Terbentuklah konten ini yang bertajuk Capsa Capsi, cakap sana cakap sini. Ngomong-ngomong, aku Aji Cahyadi namaku, ya kan. Aku bakal ngundang bintang tamu nih yang mungkin pengalaman hidupnya bisa jadi referensi atau bisa edukasi untuk kalian-kalian di luar sana. Dengerin ya. Dika Hans. Brother nih, ya kan. Rokok. Boleh. Ini apa cerita nih? Gak ada, ini konten-konten ini aja. Cakap sana, cakap sini, jangan tegang aja lah. Iya udah, ini relax kita. Aku mau deg-degan, biasanya di belakang kamera. Oh ya, biasa juga nggak berani. Ini perkenalkan dulu lah. Oke, aku Dika. Biasa dipanggil sama orang-orang ini tuh Anjay. Tuh anjay biasanya. Ngomong-ngomong nih ya, dia ini perkawanan kami juga. Ibaratkan dia ini partnerku juga. Kita kok bisa partner kayak mana ceritanya? Partnernya karena kegelisahan itu tadi. Kegelisahan apa nih? Kegelisahan di tiap nggak tahu apa yang mau dikerjain. Nyambung, ya udah langsung aja lah. Ya, kita kok bisa kenal gitu. Dulu kayak mana kita kok bisa kenal? Gak ada, dulu aku kan nengok kau kan apa? Tegur-tegur monyet ya. Dulu kami tegur-tegur monyet. Kayak itu yang asal finalis jumpa. aja. Nah, wih, gitu. Lama-lama kok bisa punya proyekan bareng ya kan? Kopi lah lu, kopi. Oh iya, kopi. Aduh, kopi. Ya. Soal macam darts saja kok ya. Nggak ada, kita di sini cakap-cakap aja sih. Kakak. Jadi selama COVID ini apa yang dikerjai? Bangun tidur, sarapan, mandi, buka komputer, ngedit gitu aja lah. Gitu aja. Habis itu rebahan. Coli nggak coli? Kusbur. Gusbur tuh nggak boleh ya. Apa nih? Kontennya ini kan mungkin kita bisa sedikit ngulik tentang pengalaman hidup beliau ya kan, yang mungkin bisa di-sharing ya kan. Contohnya kayak mana dari kecil sampai gede nih ngapain aja kerjanya? Makan, tidur, kerja gitu aja lah sampai besar. Nggak ada tujuannya ya? Mainstream kali kan? Mainstream kali ya? Mainstream kali hidup ya? Cewek nggak ada ya cewek ya? Cewek nggak ada. Oh ya jomblo nih. Ya jomblo aku. Jomblo. Jomblo dari tahun berapa? 2018. Konsisten ya? Konsisten. Pekerjaan selama jomblo itu ngapain aja? Nggak ada kayak ngelobi cewek gitu? Ada. Mobil ada. Ada yang nyantol nggak? Nyantolnya sih enggak, cuman ada beberapa cewek kemarin tuh dua orang. Tapi tak kenapa nggak sur di hati gitu. Jalan juga. Belum kena dia. Karena apa ya, mencintai seorang tuh apa ya? Iya. Tapi kalau udah cinta, jangan tanya. Nggak kasih lepas, not for sale. Mantap, setia berarti orangnya ya kan. ada. Jadi pengalaman hidup kita ini kan mungkin banyak ya kan. Yang seperti kita tahu juga, Dika ini dia pernah punya pacar ya kan. Kita bongkar aja nih ya kan. Pernah punya pacar berapa tahun? Pacaran dari 2012. Ya kan. 2012 nih 2020. Tapi 2018 itulah tuh putus setelah lebaran. Berarti 6 tahun ya?
Ya, kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. 6 Iya, tahun. iya, Ya. 6 tahun. 6 tahun. Nah, jadi si Dika ini dia udah pacaran selama 6 tahun. Tiba-tiba nggak tahu kenapa nanti dia yang ceritain ditinggal nikah, Joy. Jadi kita mau tahu juga ceritanya kayak mana ya kan, kok bisa kayak gitu. Yang penting aku udah berhasil menjaga jodoh orang. Yang jadi pertanyaan besarnya, selama 6 tahun itu ngapain aja, Joy? Ya biasa, kan? biasalah kayak Biasa. pacaran biasanya Sewajarnya lah ya sewajarnya. kan, nonton, jalan-jalan. Nonton nggak pernah? Pernah nonton? Nggak pernah. Nggak pernah? Pernah. Nonton ya? Nonton download. Nonton YouTube. Nonton YouTube bareng ya? Nonton YouTube bareng. Drakor ya? Drakor. Enggak lah, dia yang suka drakor, aku enggak. Jadi berarti dari SMA tuh pacarannya? Enggak lah. Kami jumpa apa namanya kalau bisa dibilang tuh kalau cinta lokasi? Cinlok lah, cinlok. Cinlok. Kami satu kerjaan. Oh, di mana tuh Kerjaan. kerjanya dulu? Ada di toko baju gitu kan. Ah. Udah aku di gudang, dia dikasih. Dah. Jadi pas kebetulan banyak barang ngerjain Jatuh barang. satu. Enggak. Gini kalian ngambil dua, berdua gini. Gitu ya. Nah, terus. Udah ngerjain barang, ngobrol. Ya udah kok enak aja Nyambung gitu, ya, nyambung. Udah lambat laut. Ya udah pacaran. Tapi itu pacaran kami mesti istilahnya tokinya nggak tahu sampai berapa tahun. Bos yang owner ada 2 si tahun, toko ini nggak tahu gitu. Kami udah pacaran. Berarti Karena backstreet di toko lah ya. Iya, Tapi orang tuanya tahu kan? orang tua tahu. Back di toko. Backstreet di toko ya kan. Toko. Jadi kalau tokonya sunyi gitu kan ngapain tuh biasanya? Nggak ada lah nonton YouTube. Oh, nonton YouTube ya, nggak ada kayak. Nggak boleh itu aja. Nggak boleh ya kan. Nggak boleh. Jadi jalan selama 2 tahun ya kan. Baru tahu. Oh, udah Tapi pacaran. langgeng juga ya. Langgeng. Aku kayak gitu kalau udah sur sama cewek itu ya So udah main gitu lah ya. setia aku setia. Setia ya. Setia. Tapi kok bisa endingnya itu kok bisa kayak gitu tuh kayak mana? Ya itu dia tadi lah. Yang penting aku udah berhasil jaga jodoh orang. Iya. Apa ya? Berarti Tapi hashtagnya karena- Bang, hashtagnya. Tapi di samping itu aku kayak mana ya? Ya mungkin dia memang pilihan jalan dia juga. Iya sih. Istiqomah, hijrah Iya. gitu kan. Putusin itu pada saat itu dia putus. Ya udah. Mesti komunikasi, komunikasi. Apa lagi ya? Berapa lama komunikasinya? Setelah putus itu mesti komunikasi. 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 Jadi memang udah jalan dia juga dipilih kayak gitu. Terus ya udahlah. Gitu aja. Tapi perasaan Dika saat ini masih kayak mana nih? Perasaan lega juga. Maksudnya belum lega sih, nggak ini juga sih. Masih gelisah-gelisah juga. Gelisah, Cuman geli-geli basah di ya? samping itu, di samping itu aku ikhlas karena dia pun dapat yang lebih dari aku. Baik. Ilmunya. Jadi, Ilmunya. Ya. Baiknya aku nggak tahu Baiknya sih, nggak nggak tahu ya nggak tahu. kan. Itu Tapi menurut penilaian orang ngomong-ngomong aja. weh, Dika ini sebenarnya orang baik weh. Iya, untuk Orang baik? cewek. Orang disakiti gitu. Iya, orang baik yang disakiti. Joker. Joker ya. Joker jadi jahat ya. Iya. Sebenarnya aku nih tertarik sama kisah dia ini karena dia tegar orangnya. Kenapa tegar? Jadi endingnya tuh kan dia pacaran 6 tahun, maksudnya ditinggal nikah gitu sama pacarnya. Nah, pas hajatan di rumah pacarnya, nikahan, dia Udah. dateng, Joy. Benar ya. Iya. Aku pribadi kalau ada mantan aku nikah nggak bakalan datang. Nah, kayak mana tuh resepnya kok bisa datang? Ya simple aja sih. Simple sih
Nggak juga sih, berat juga. Berat Langkahnya juga, itu ya? berat juga. Iya, iya. Cuman karena sama kawan-kawan, kebetulan kawan-kawan kenal sama dia juga. Ada nggak perasaan kayak dateng aku nih kuhancurin ya acara? Nggak ada. Nggak boleh, Nggak ada ya? gitu. Nggak boleh ya? Karena dia kan memang udah Nggak terbesit gitu, walaupun nggak dilakukan, tapi terbesit gitu ada nggak? nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Pernah ya. Memang mau dia dateng gitu ya. Tapi nggak tahu lah gue ya. Waktu pacaran sama dia, aku udah memang bolak-balik tuh mimpi kalau dia tuh nggak pernah nikah sama aku, dia nikah sama orang lain gitu dalam mimpi itu gitu. Memang kayak bukan jodoh aku gitu. Iya, Tapi berarti aku jalanin aja, ambil positifnya aja gitu. iya. Ambil positifnya aja. Udah dapat gambaran gitu ya? Iya, nah jadi itulah. Iya, pas datang itu perasaannya kayak mana gitu? Apakah pengen mukuli suaminya? Ya. Malah aku salami. Oh, salami ya? Salami orang tua aku Kok salami. bisa tegar gitu ya kan? Aku herannya itu, kawan-kawan. Dalam hati menangis ya Pak ya. Iya, ada rasa dalam hati itu menangis, iris Ada lah, gitu. pasti ada. Ada ya, pasti. Besik gitu kan, luka di hati gitu ya kan. Jadi pasti ada, cuman ya karena kawan banyak, ya udah banyak-banyak kawan aja gitu, banyak ngumpul Iya, supaya iya. lupa gitu kan. Ya malam tetap juga, suntuk-suntukan lagi gelisah. Tapi nggak lah, kok malam aku kalau udah misalnya terlintas ke dia gitu, udah aku Nangis. gitu, enggak lah. Malu sama jenggot sama kumis. Pengen kita nangis. Itu aku dengerin musik YouTube, band-band yang keras-keras gitulah, udah Iya. sampai tertidur, udah lupa. Ya mungkin kan Ya, kawan-kawan kalau di luar pasti ada. sana mau tahu juga tipsnya ya kan. Kayak mana kok bisa tegar gitu. 6 tahun lu Joy, 6 tahun. Ibarat kita udah kredit mobil tuh, Udah lunas ya? Udah lunas Joy ya kan. Udah lunas ya. Tiba-tiba putus 2018. Nikahnya apa? 2020 ya? Iya, baru Kemarin. Nah, jadi tadi habis baterai. Kawan-kawan ya kan. Jadi ini sambung lagi. Ceritanya tadi kan dia ini udah 6 tahun pacaran lu Joy, nggak sebentar ya kan. Tiba-tiba di 2018 dia putus, baru 2020 dia ditinggal nikah. Ya kan, mungkin ada kawan-kawan yang di luar kayak gitu. Tips-tipsnya bisa dikasih yang tadi katanya. Dia kalau galau tuh denger YouTube ya kan, Itu musik. ya kan. Kalau teringat dia nggak ada tuh tangan pengen nelpon gitu nggak ada. Takut suaminya yang Iya, angkat ya kan. nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi ya kan. Kalau Oh, dulu itu aku mesti salah. tuh. Iya, Itu betul, aku salah. betul. Karena dia udah berkeluarga ya kan. Jadi yang paling berat itu saat-saat kayak mana itu misalnya? Oh, yang paling berat itu, jadi kan istilahnya aku nih udah dibilang mapan nggak juga sih, cuman udah bisa lah, bisa memenuhi insya Allah gitu Iya. kan, udah bisa memenuhi. Nah disitulah aku coba ajak dia yang ke lebih serius. Setelah putus, Iya, iya. setelah putus 2018 nih 2020, baru-baru di bulan 1 kemarin lah, ya kan, ku chat, dia rupanya dia udah ada yang khitbah, Iya. ya kan, udah ada yang Khitbah khitbah. itu Khitbah apa? itu kan Kayak ta'aruf gitu, Oh. ta'aruf, kata orang ta'aruf gitulah ya kan. Di situ aku kayak petir gitu nyambur dua. Ya. Ibaratnya Wah, nih ini lagi gelis. jalan, Wah. ada efek jedor Ya, gitu. tapi itu kembali ke aku lagi. Jadi itu memang istilahnya salahku juga. Kemarin-kemarin aku nggak ada ngasih kepastian kapan gitu kan. istilahnya. Tapi aku modelnya nggak mau yang ngasih kepastian, nanti takutnya hanya omongan gitu kan. Oh, Aku berarti- tunggu pembuktian dari diri aku dulu gitu. Aku udah Oh, berarti kayak ini tipikal yang tunggu nih, aku bakal buktiin nih, baru Nah, bilang, itu, ya itu kan? sih. Bukan kayak ada nih orang yang dia ngomong dulu nih, aku bakal nikahin kau, padahal gak ada modal ya kan? Oh, berarti kayak tipikal orang yang ya. itu Tapi ya. itu sah-sah aja sih sebenarnya. Sah-sah Kalau aja misalnya sih. ada orang kayak gitu kan lebih bagus juga. Iya. Jadi kan istilahnya dia sambil usaha juga. Cuman aku bangsa orang yang tunggu aku udah ada pembuktian dulu Iya, gitu kan. itu Udah prinsip sih, prinsip. kan. Wah, Iya, itu prinsip. sih sebenarnya. Setiap Tapi orang kan beda-beda cara ngejalaninnya. itulah. Situ udah kayak petir, galau apa segala macam, tapi makan sih selera. Selera kan Karena lapar. kalau nggak makan, Iya lemes.
Tremor ya kan. Tremor, megang kamera tuh tremor. Dika nih videografer, fotografer juga. Ya. Di Dairy Project Fotografi. Iya. Boleh tuh yang mau nikah ya kan, preweddingan. Jadi ini tujuannya nih konten ini kayak perkawanan dulu lah, pengalaman-pengalaman kawan. Mungkin bisa kita share kan. Mungkin bukan maksud untuk kayak sosok artis gitu enggak sih ya kan enggak sebenarnya kan. sih. Jadi nih ya, tujuan kayak ke depan apa nih? Kayak kemarin aku nih baru-baru ini aku ulang tahun kan. Nah, Tanggal 3 kemarin, Ya, betul lah. ya, ya. Tapi pasti lah dulu yang keberapa? Yang ke-26. Malu sih sebenarnya ada 26 ya kan. Iyalah, sama Tapi sama udah lah, ngapain sama. malu-malu sih ya kan. Jalanin aja udah. Jalani aja. Itulah. Kayak Jadi tai anyo. yang gue ucapin dah semoga dapat jodoh lebih baik apa segala macam. Pokoknya tentang jodoh lah penting juga. Iya kan. Amin amin aja lah bang. Padahal kan, nah di balik itu kita kan dibilang orang laki-laki ini bisa memilih ya kan. Ya. Nah menurut G betul nggak kata-kata itu bisa memilih itu? Kalau aku pribadi ya, ini aku cerita sedikit. Kadang aku milih nih, cewek itu yang nggak mau dipilih. Iya. Jujur aja aku bilangnya kan. Nah berarti kan kalau bagi aku berarti kata-kata itu nggak berlaku. Kalau bagi-bagi kayak gimana? Aku tetap pada prinsip aku memilih itu wajar sih. Wajar Namanya ya. laki-laki ya. Iya. Kan? Apalagi aku paling besar. Iya. Kalau bisa cari yang terbaik gitu. Iyalah, yang mengayomi dan melayani ya kan. Kayak Sumur di kasur dan di dapur. Kayak lagu dangdut. Itu sih. Iya. Tapi udah ada nggak nih gambaran-gambaran pasangan gitu untuk kedepannya? Atau belum Enggak. bisa move on? Kalau kalau cerita move on aja sih. Move Ya on, kan? move on Karena aja. udah nggak ada. Ngapain lagi kita pikir ke belakang? Bos Iya mikir sih. ke depan aja Udah udah nikah ya kan. juga Udah nikah ya. juga, udah istri orang Iya. juga. Yang buat galau tuh sebenarnya kan kita putus nih, Nah, tiba-tiba dia nggak nikah-nikah. Nah kita kan masih ada harapan tuh, nah iya. ya kan? Tapi kalau putus terus dia nikah, ya udah sih. Apalagi yang mau digalauin ya kan? Itulah yang penyesalan itu tadi aku putus dari 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun yang lalu 2018 itu ya. putus kan. Nah di situ dia tadi aku penyesalan karena nggak ada ngasih kepastian sama dia. Itu kawan-kawan ingat Gitu. pelajarannya. Kalau seandainya kejadian seperti Bung Dika ini, ya kan, dia tuh putus 2018 kan, harusnya ngasih kepastian ya kalau Iya. memang mesti sayang ya. Dia putus bilangnya gini tuh Pak. Hmm. Kebetulan kemarin tuh aku lagi makan mie sop nih ya kan. Mie sop tempat langganan Iya. teman kawan ya kan. Biasa. Jadi aku bilang, ini udah putus nih posisi. Belum putus. Belum Putus, makan mie sop. Mau mie sop bilang aku tawarin, mau tapi dipisah. Kuah Iya. sama minyak. Jadi aku bercandain. Ya. Ya, pisahnya nggak usah jauh-jauh nanti rindu aku bilang gitu ya. Kayak gila-gila. Jokes lah ya kan. Gila Jokes, ya. ya. Kita konyol gitu. Iya. Ya udah, dateng aku ya kan. Udah siap makan mie sop, aku bungkusin, kasih sama dia. Malamnya itu posisi itu pada saat itu dia udah hijrah. Ya. Udah hijrah gitulah. Terus dia bilang, bagus sih bilang ada baik-baik. Sebelum dia bilang putus, dia nge-tag di Instagram Ya. tentang tips move on, habis itu jadi tawakal gitu-gitulah ya kan. Padahal tuh belum putus tuh ya. Belum putus. Belum putus Aku ya. tanya, kenapa kok bilang kayak gitu ya kan? Kok ngetek kayak gitu ya kan? Langsung to the point dia bilang, kita dibilang udahan sih enggak juga sih. Aku mau fokus di hijrah itu gitulah, istiqomah, dia mau lebih istiqomah. Ya udah. Tapi kita kayak gini jangan sampai memutus tali silaturahmi. Iya. Itu. Berarti ngomong-ngomongnya kan, hijrahnya itu nggak main-main loh, betul-betul. Iya. Jadi kan ada tuh anak-anak zaman sekarang ya, hijrah lah, cuma hijrah sosmed, ya kan? Share apa itu namanya?
religius, tapi ini benar-benar kalau aku lihat ya, karena kan aku tahu juga nih pasangan beliau kayak mana. Dan kebanyakan tuh yang kayak gitu biasa putus sama pacarnya hijrah. Iya. Habis itu udah dapet pacarnya lagi udah kembali lagi ya kan. Nah, Kalau kayak gitu lah ya kan. Iya, Jadi kalau orang ini itu. kan memang orang ini lagi pacaran, tiba-tiba beliau dapat hidayah, betul. baru hijrah gitu. Jadi memang putusnya itu nggak ada orang ketiga ya kan? Nggak ada orang ketiga. Nggak ada orang ketiga. Itu selama 6 tahun putus nyambung juga sih sebenarnya. Kayak lagu lah berarti. Iya, putus nyambung. Meli Guslo tuh ya. Meli Guslo ya. Didi Kempot. Sobat Ambiar. Jadi gitulah. Putus, aku ada ngasih kepastian. Ya udah. Nah, jadi sempet terlintas tuh di WhatsApp. Nah, kebetulan aku berteman di WhatsApp sama sepupunya. Ya. Sepupu si. Ya beliau. Ya beliau. Hampir kesebut aku. Beliau ya. Ya. Aku tengok pas pula pakai jilbab panjang gitu sehari itu. Iya, gitu, kan. iya. Nah, hantaran foto nikahan itu. Jadi aku tanya aku. Yang hantaran siapa? Enggak, itu fotonya posisinya tuh kayak hantaran atau nikahan gitu lah. Pokoknya ada dekor-dekor lah belakang iya, itu. Iya, Kan. cuma nggak tahu ya. Posisinya mirip kayak dia gitu, cuman gambarnya ditutupin sama lagi tadi. Iya, perdana banyak kali kendala Joy. Misi perdana ada banyak kendala. Jadi sampai mana tadi kita status WhatsApp. Status WhatsApp di sepupunya ya. Sepupunya, iya. Sepupunya. Jadi itulah aku nengok status WhatsApp sepupunya. Ih, ini kok mirip kayak beliau ya kan. Iya. Langsung ku chat. Itu posisi di kereta api mau pergi keluar kota tuh sama kawan-kawan. Iya. Wah, itu udah kayak mana-mana gelisah lah udah ya kan. Tanya, itu siapa? Aku bilang ya kan. Oh, bukan dia kok, itu udah kawan aku kata sepupunya. Itu kawan aku, tenang aja, dia mesti nunggu kau kok katanya. Kayak gitu, itu bisa aduh, lega itu, tapi tuh dia bales kayak gitu lumayan lama. Udah sampai di kotanya itu tersebut tadi yang kita pergi. Di situ udah berbales. Di situ dibilang pula ya mesti mengharapkan. Iya, di situ aku jadi kayak berarti masih ada lah kesempatan. Masih ada harapan ya kan. Tapi itulah. Ya udah kan. Jadi kemarin sebelum dia dikitbah sama laki-laki suaminya suaminya itu aku chat itulah. Aku ajak dia lebih serius. Supaya dia kayak mana cara bilangnya kemarin? Rupanya. Kayak mana pertamanya basa-basi dulu ya kan. Assalamualaikum, lagi ngapain gitu lah ya. Damam belum nih. Udah aku tanya, aku udah ada yang ngitbah gitu-gitulah katanya. Iya, di situ aku kayak petir lah pokoknya, petir terpukul lah. Terpukul, gelisah apa segala macam. Udah. Nggak ada kayak ngerasa ini ngeprank. Ini ngeprank ya. Aku kan kayak YouTuber itu ya. Ini ngeprank nih. Enggak ya. Berarti memang serius ya. Memang serius. Di situ serius dia. Tapi ada yang khitbah. Penasaran aku siapa ya kan. Tanya lah. Aku ngulik juga sama sepupunya siapa yang khitbah itu. Nah, yang khitbah itu. Iya. Ya mesti ada perkawan-kawanan dia juga. Ya udah, di samping itu aku galau tapi ikhlas karena proses dia itu kan nggak main-main gitu kan. Harus kita hargai. Memang kan udah dari keputusan awal dan memang keputusan awal dia itu kan baik gitu kan. Baik. Dia hijrah. Perjalanan memang salahku ya kan. Memang salahku karena tegar kali Joy. Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan loh laki-laki. Jadi itulah ya kan. Tegar. Tapi ya campur aduk lah, galau-galau campur aduk mana gitu ya. Manusiawi. Galau itu manusiawi. Enggak punya galau, enggak punya perasaannya. Berarti orang gila ya kan? Orang gila aja kadang kalau lapar pening juga dia. Ada tuh orang gila yang minta rokok. Berarti kan dia galau juga, nggak ada rokok ya kan? Udah. Kayak gitu ya, berarti ya. Sedep juga ya pengalaman hidup Bung Dikan ya. Bisa jadi referensi ya kan? Karena gue ngeliat dia nih, ya dia nih kan sehari-hari nongkrong kami bareng. Biasa aja gitu mas ya. Galau-galaunya ya galau
biasalah main-main gitar. Nangis. Cuma nggak yang kayak bunuh diri aku mau bunuh diri Enggak gitu. lah, Soalnya itu- ditinggal nikah. Iya. Ya. Kalau galau itu ya wajar, cuman jangan sampai kayak gitulah berlebihan. Iya Udah sih. lupa Tuhan tuh namanya kayak gitu ya. Berarti galau boleh tapi ada kadar Ada sesuai kadarnya, kadarnya ya. kadarnya. Betul. Gitu. Jadi tips-tipsnya itu tadi ya, kalau harus kayak ngasih kepastian yang Bung Dika bilang tadi. Kalau memang kayak gitu kejadiannya kita harus ngasih kepastian. Iya, betul. Ngasih kepastian. Jangan putus. PHP ya Pak, PHP enggak? Putus gitu jangan. Jangan ya. Jangan. Apalagi putus ini kan dia bukan karena orang ketiga Iya, gitu betul. kan. Putusnya karena dia mendalami agama, Iya, iya. hijrah, istiqomah gitu kan. Itu aku betul-betul hargai. Namanya kan udah bersangkut dengan agama ya. Iya, kan? iya, Aku betul. juga nggak bisa main-main gitu Nggak kan. bisa main-main Ya udahlah, sih. memang keputusan dia. Tapi itu dia tadi dia nggak mau memutus tali silaturahmi. Udah aku terima Iya, ya iya. kan. Ya udah. Berkawan tetap berkawan. Berkawan tetap ya. berkawan. Asal jangan silap aja ya. Udah putus 2 tahun. Terus diundang. Oke. Nah. Lanjut lagi. Baterainya kumat lagi. Jadi kita lanjut lagi ya. Tadi kan mungkin aku bertanya-tanya juga nih tadi. Kita udah ngomong panjang. Sewaktu Bung Dika diundang, itu kira-kira datang bawa apa? Bawa amplop kah? Barang pecah belah? Ada kemarin. Heeh. Jadi sebelum dia mengundang, Heeh. udah tahu juga memang dia udah mau nikah tuh Ya. dari Kitba kan. Bulan 3 lah kata dia kemarin kan, bulan 3. Bulan 3 nih ya. Nah, bulan 3 kemarin. Jadi nongkrong tempat kawan, kebetulan kawan tuh ada buka stand Ya. minuman gitu kan. Pemilu. Sebut saja pemilu. Pemilu. Ini karena produk perkawanan juga nggak apa-apa lah ya kan. Produk pemilu, nama Instagramnya pemilu_. Oke, Diunsu. Weh, dateng Len, pemilu, Diunsu. Jadi nongkrong di situ, datang ngobrol. Oh, si beliau jadi datang, pas datang Bung Dika nongkrong situ, Oh, datang. si beliau datang. sama kawan-kawannya. Posisi itu udah mau nikah tuh ya? Udah mau nikah. Datang dia ngobrol. Dibilang dia juga bulan 3 katanya. Gitu kan. Udah. Nah, kebetulan kan fotografer juga ditanya, Iya. ada nggak rekomen fotografer? Aku nih nggak tahu pemikirannya Iya. dia apa nih sekarang ya kan. Iya, Sementara iya, aku nih benar. siapanya dulu ya kan, 6 tahun dulu ya kan. Iya. 6 tahun. Dia nanya Baper juga lah ya. Iyalah, kan? pasti. Masa gini, ibaratkan masa ini kita punya mantan nih, ya kan? Mantan kita mau nikah, kita yang handle teknis. Enggak, tapi bukan ngendel teknis sih sebenarnya. Dia nanya rekomen. Oh, rekomen. Rekomen ada nggak fotografer cewek gitu dah kan. Ya. Ya, aku berbelit-belit aja lah. Perasaan aku kan masih kacau balau ya kan, Iya, tentang iya, dia iya. ya kan, kacau balau. Ya. Nah, ya udah bilang-bilang tentang fotografer tadi itu, nanya tentang fotografer. Terus dia bilang gini, nanti aku nikah kadonya sepatu ya katanya. Request. Aduh, ini apa pemikirannya ya kan Iya, sekarang iya. ya kan? Aku nggak ngerti lah, tapi yaudah diundang, aku belikan sepatunya itu yang sesuai dengan permintaan dia. Weh. Aku belikan. Supaya apa juga, supaya dipakai dia juga ya kan. Iya, cuma kan Sepatu. kalau dari segi kayak mana ya? Memang oke lah dari segi perkawanan kado itu hal yang lumrah ya kan. Cuma ketika mantan kita nikah minta sepatu tuh kayak mana ya? Aku aja mau Nggak beli apa-apa, sepatu. Ya, nggak nggak apa-apa ya. Berarti ini orangnya memang kan betul-betul gini. Istilahnya biar telapak kaki anaknya nanti surga. Kan surga itu kan di bawah telapak kaki ibu Ibu, kan. ya. Nah, Biar jadi surga, biar- biar surga anak nggak kotor. anak aku. Biar surga. Biar surga Telapak kaki.
biar surganya anak-anak dia nggak kotor. Iya, itu di tempatnya Tapi kayak pakai gitu. sepatu ini. Iya. Suci kan hatinya, Joy. Setelah datang berikan, datang, udah aku kasih sepatunya. Udah makan biasa pas di undangan itu. Dia ada bilang apa tuh pas di undangan? Gak ada. Nggak ada ya? Kusalamin semua orang tuanya kusalamin. Ah. Lakinya pun juga kusalamin. Iya. Selamat bang, bilang gitu Iya. kan, selamat bang. Nggak tahu dia Nggak siapa tahu nih, dia ya nggak tahu. pasti ya. Tahu selamat. Tahu nggak tumbuh. Habis itu Kalau nggak tahu pasti bertumbuh. Itu ada Nah. perkawanan juga. tegarnya aku di situ karena dia memang dapat sosok laki-laki yang ilmunya lebih dari aku gitu. Ilmu apa nih? Ya, sekarang? ilmu agamanya. Agama ya. Ah. Berarti memang dia nyari yang sefrekuensi sama dia ya. Ya kalau itu ya Jadi- mungkin gitulah, bisa dibilang Ah. gitulah, mau cakap kayak gitulah. Oke, berarti kita nih tinggal nanya sama Bung Dika gimana nih kesimpulan dari cerita kita tadi. Maksudnya tips-tips kayak mana ngejalani pengalaman hidup seperti itu. Mana tahu kawan-kawan ada yang ngejalani juga kan. Tips-tipsnya kayak mana untuk ngejalaninya? Tips-tipsnya ya udah, kalau misalnya pacaran udah udah mateng bersangkutan udah nggak usah lama-lama, nggak ada itu pacaran lama-lama itu, nggak ada itu Bullshit sebenarnya ya? bullshit itu. Iya, iya. Langsung aja kenal Iya. cewek udah nggak usah langsung Dek, nikah yuk dek. nah gitu. gitu aja langsung. Ada tuh kayak orang aku tuh kayak gitu. Ada. Nanti kita undang juga. Ya. Nanti kita undang. Enggak. Jadi gitu aja sih sebenarnya, simpel. Nggak usah pacaran lama-lama, nanti yang ada kayak aku jaga jodoh orang. Iya sih. 6 Masa? tahun ya kan. Itu aja sih. Hmm. Ya PDKT itu tetap ada lah sebenarnya, Iya. tapi nggak usah lama-lama. Lobiers Ya paling lama ya kan. setahun masih bisa lah ya kan. Iya, Setahun setahun masih bisa lah untuk mempersiapkan segalanya ya kan. Nah, kan Tua. nikah kan pun kita kan perlu mental juga. Perlu mental, gitu, betul. ya. Iya, iya. Udah. Oke lah, berarti kita sudahilah bincang-bincang di Capsa-Capsi ini ya. Ya kan? Terima kasih Bung Dika. Oke. Karena corona disalamin kayak gini ya. Oke. Jangan lupa nonton, subscribe, like, comment, and share. Ya.